Shalom, selamat datang di YouTube channel kita dengan acara Giar Christmas Home Concert. Nah, tetap dari rumah dan dimanapun kita berada, mari kita merayakan Natal 2020. Gimana? Sudah dengan posisi yang baik untuk beribadah? Dan juga jangan lupa untuk mempersiapkan lilin yang nanti akan dinyalakan bersama-sama. Kiranya semua keluarga Gereja Isa Al-Masih Raja Wali dapat merayakan Natal yang berarti dan berkesan. Kita akan mengikuti tembang-tembang lagu yang akan dipersembahkan oleh keluarga Bapak Dani Pratama, Bapak Hengli Andreas, Bapak Diakian Christian, teman-teman dari PRBK, dan juga Nafiri Bakti. Dan kita semua juga akan ikut untuk bernyanyi bersama-sama. Mari bersama-sama kita nyanyikan Selamat Datang. Mari jemaat sekalian, kita akan memulai Natal keluarga kita, keluarga besar Giar Raja Wali, yaitu dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah, Sang Khalik langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan merayakan Natal bersama-sama dengan keluarga kami masing-masing. Karena kami tahu bahwa Natal pertama itu adalah Natal sebuah keluarga, yaitu antara Yusuf, Maria, dan Engkau ya Tuhan, yang lahir sebagai bayi yang dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di palungan. Kiranya ketika kami menghayati bersama dengan keluarga kami masing-masing, Papa, Mama, dan anak-anak, kami menghayati Natal pertama itu, the first Noel itu, kami akan hayati bersama-sama di tengah-tengah suasana Natal keluarga kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau bersama-sama dengan kami dalam merayakan Natal ini. Amin. Kiranya Tuhan Yesus berkenan menerima semua puji-pujian kita. Kita jumpai keluarga Bapak Dani Pratama. Mama pernah nggak sih berpikir kalau kita bakal melewati situasi yang kesulitan, kesusahan, yang berkepanjangan kayak sekarang ini? Ya nggak pernah lah Net kepikiran seperti itu. Tapi kita semua harus bisa mempunyai pikiran yang positif. Tuhan juga mengingatkan kita, mengajarkan kita untuk tetap mengucap syukur dalam segala keadaan. Tapi ketika kita menghadapi sendiri, sungguh tidak gampang. Iya bener sih, nggak gampang, memang nggak mudah ya. Tapi bersyukur banget nih kita punya papa yang selalu ngajarin kita untuk selalu berani dalam menghadapi kenyataan. Karena dalam segala kondisi kita tuh bisa ingat bahwa ada Tuhan Yesus yang lahir di palungan yang sederhana. Nah, Yesus ini dapat dijumpai oleh siapapun yang mencari Dia. Nah, kita bisa nih jadi keluarga yang selalu mencari dan menemukan Dia dalam doa dan nyanyian-nyanyian. Nah, yuk
bersama enggak, pas ini kan kita mau Natal nih. Iya. Nah, Ada lagunya ya? kita bisa nyanyi lagu yang penuh kenangan. Oh. Nah, bersama jemaat di rumah, kita nyanyiin Iya. lagu Away in a Major yuk. Oke. Yuk, mari kita bernyanyi. Ketika lahir Raja Dunia, Yesus Juru Selamat dunia, Dia disambut oleh malaikat di surga. Dan ketika kita yang telah menerima keselamatan itu, kita sambut Dia dengan puji-pujian, tembang Natal penuh kenangan. Mari bersama dengan seluruh keluarga kita menyanyikan pujian Gita Surga Bergema. Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia, dan Maria bundanya dalam daging dikenal, firman Allah yang kekal dalam anak yang kecil, nyatalah Immanuel, kita surga bergema, lahir
Bapak Ibu Jemaat sekalian dan teman-teman dari pemuda remaja, malaikat memuji Tuhan, para gembala memuji Tuhan. Kita semua, Jemaat Gereja Islam Masih Raja Wali, anak-anak sekolah minggu, dan remaja pemuda, kita mau bersama-sama memuji Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. gereja. Nah, hari ini kita mau sama-sama ke rumah Joshua, Josephine, dan Jolin yuk. Anak-anak, tahun ini Mama dan Papa sangat bersyukur karena anak-anak bertumbuh dalam penyertaan Tuhan. Walaupun sekolah online, ibadah online, kalian tetap mau berjalan itu. Terima kasih. Ini ada hadiah buat kalian. Yeay, thank you, Ma. Ma, maafin Koko ya udah gangguin Jolin. Ya, Papa iseng. Iya, sorry ya, Jol. Ya, Ma, Josephine bosan nih. Online terus. Kapan sih
sekolah dengan normal? Iya, Mama ngerti. Kalian pasti bosan kalau sekolah online terus. Capek ya? Makanya kita harus selalu berdoa supaya coronanya cepat berlalu. Nah, dan anak bisa balik sekolah normal kembali. Yuk, panggil Papa. Kita mau nyanyi bareng kan? Mau ya? Nah, Papa. Ayo, Papa. Ayo kita nyanyi bareng. Ayo, mari jemaat Tuhan yang ada di rumah, kiranya kasih Yesus terus tumbuh di dalam keluarga, di dalam kondisi apapun. Sekalipun kita penuh kesulitan, tapi karena ada kasih Kristus yang ada di dalam keluarga, kita pasti dapat mengaluinya dan tetaplah bertumbuh di dalam kasih Tuhan Yesus. Come home, strangers make new friends. Families come home, strangers make new friends. Heaven is close when we reach a little hand. Love grows at Christmas time when the distance within us is willing. Bapak Ibu jemaat sekalian, kita akan mendengarkan renungan Natal pada malam hari ini.
kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan merenungkan bagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan akan berfirman kepada kami dan kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan diambil dari Lukas 2 ayat 8 sampai 20 yang berbunyi demikian. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Bapak Ibu, saudara sekalian, teks yang kita baca itu merupakan Christmas Carol atau The First Christmas Carol. Christmas Carol dilakukan pertama kali pada saat malaikat-malaikat bernyanyi memuji Tuhan saat itu dengan berseru, "Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Pada saat itu para gembala di padang Efrata atau Bethlehem menjadi saksi dari peristiwa di mana malaikat-malaikat itu memuji Tuhan, dan itu adalah peristiwa yang menakjubkan. Demikian itulah peristiwa Christmas Carol pertama, di mana Tuhan mengunjungi orang-orang yang papa, orang-orang yang hina dina, yaitu para gembala miskin di padang Efrata itu. Melalui Christmas Carol itu, Tuhan menyatakan bahwa Ia peduli kepada yang hina dina dan yang membutuhkan pertolongan. Oleh karena itu, sebelum para malaikat menyanyikan lagu-lagu pujian di hadapan para gembala, ada dua hal yang dipesankan Tuhan melalui para malaikat tadi, yaitu yang pertama di ayat 10, jangan takut. Jangan takut. Atas dasar apa kita tidak perlu takut dan khawatir? Sebab hari ini Kristus datang di kota Daud.
Mengapa nama Daud di sini disebut? Apa hubungannya dengan Kristus yang hari ini lahir? Tentunya kita semua sudah pernah melihat bendera Israel. Di situ terdapat simbol dua segitiga yang bolak-balik, yang secara salah kaprah disebut sebagai bintang Daud. Sebenarnya simbol itu bukan bintang. Dalam bahasa Ibrani, simbol itu dinamakan dengan Magen David. Nah, kata Magen David itu artinya perisai Daud. Mengapa bentuknya seperti itu? Sebab nama Daud jika ditulis dalam bahasa Ibrani itu terdiri dari 3 konsonan huruf, yaitu huruf D yang pertama, lalu huruf yang kedua W, dan huruf yang ketiga D. Dalam bahasa Ibrani, huruf W yang di tengah, atau dalam bahasa Ibrani itu W, itu artinya dan. Berarti tadi D, W, D. Artinya D dan D. Berarti di situ berarti double D. Karena D dan D. Berarti double D atau 2D. Nah, huruf D dalam bahasa tulisan atau huruf Ibrani kuno itu ditulis seperti kayak segitiga. Itu huruf D. Daud, DVD tadi, D dan D, berarti double D. Maka D yang pertama begini, D yang kedua itu segitiga yang terbalik. Sehingga muncullah dari 2D itu simbol yang seperti di bendera Israel. Itu artinya adalah Magen David atau perisai Daud. Sekarang pertanyaan kita tadi, mengapa disebut di sini Daud? Apa hubungannya Kristus dengan Daud? Hubungannya adalah bahwa Kristus, Tuhan Yesus, Sang Mesias itu yang lahir pada hari ini, dialah Sang Mesias yang dinanti-nantikan telah sekian lama, yang muncul dari tunas Daud, yang muncul dari keturunan Daud. Dan Sang Mesias itu yang dalam rupa saat itu bayi kecil yang dibungkus dengan lampin, yang kemudian ditidurkan dalam palungan sederhana, sebenarnya adalah raja yang begitu dahsyat. Dia adalah keturunan Daud. Dan saat itu Sang Mesias itu lahir di kandang domba yang sebenarnya adalah keturunan Daud, sang perisai, sang pelindung bagi umat manusia. Oleh karena dia adalah sang perisai itu yang telah lahir itu, maka pesan yang pertama dari malaikat tadi, yang adalah dari Tuhan sebenarnya, yaitu jangan takut. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, malaikat berkata, tandanya adalah seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Ada di ayat yang ke-12 tadi yang telah kita baca. Seperti kayak kontras. Tadi di bagian yang pertama kita tidak perlu takut. Karena yang lahir ini adalah sang raja yang begitu dahsyat.
Dia adalah pelindung kita. Dia adalah perisai kita. Tapi di sini tandanya adalah seorang bayi yang sederhana, yang dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Sang raja itu lahir tidak dalam kemewahan, melainkan dalam keadaan sederhana, keadaan miskin, keadaan papa dan hina dina, seperti halnya gembala-gembala tadi. Sehingga terlihat jelas kontras yang pertama, raja yang perkasa, dengan yang kedua, bayi yang papa yang hina dina itu. Namun kontras tersebut itu bersatu dalam satu peristiwa, yaitu kelahiran Tuhan Yesus Kristus, sesembahan kita. Yaitu kontras yang menjadi sebuah paradoks. Kontras ini melambangkan bahwa sang raja yang perkasa, yang adalah sang perisai itu, yang akan melindungi kita, peduli kepada kepapaan kita. Dia rela hadir, dia rela lahir dalam hati kita yang papa dan penuh dengan dosa. Namun, karena dia adalah raja yang perkasa, maka hati kita yang penuh dengan dosa ini dia ubahkan melalui kepeduliannya kepada kita untuk hadir dalam palungan hati kita itu. Demikianlah makna the first Christmas Carol, yaitu Kristus peduli kepada para gembala yang sederhana, yang miskin, papa dan hina dina. Kristus datang dengan diwakili oleh para bala tentara surga, yaitu para malaikatnya, sebagai wujud kepeduliannya kepada orang-orang yang sederhana, orang-orang miskin, orang-orang papa, orang-orang yang hina dina. Lalu kapan tradisi Christmas Carol pertama ini terjadi? Seperti pernah saya berhitung-hitung. Sekarang mari kita berhitung. Dengan membaca Lukas 1 ayat 26, itu ditulis di situ tentang peristiwa Gabriel yang memberitahukan kepada Maria bahwa ia akan mengandung, yaitu pada bulan yang ke-6 kalender Yahudi. Di bulan ini, bulan Desember dalam kalender Masehi, itu adalah bulan ketiga, atau dalam bahasa Ibrani itu adalah bulan Kislu. Lalu pemberitahuan dari malaikat tadi bahwa Maria akan hamil itu adalah bulan ke-6. Berarti kalau Desember, Januari, Februari, Maret. Berarti peristiwa di mana Gabriel memberitahu Maria bahwa dia akan hamil itu bulan Maret. Itu adalah bulan Adar. Nah, kalau dihitung-hitung kemudian usia kehamilan itu 9 bulan 10 hari, maka Tuhan Yesus itu lahir itu sekitar tanggal 20-an ke atas, 20-an Desember ke atas. Dan secara tradisi perayaan Natal dilakukan tanggal 24 Desember malam dan sampai tanggal 6 Januari, dan sekarang ini kita merayakan Natal di tanggal 25 Desember. Tepat sebenarnya bahwa Tuhan Yesus memang lahir di sekitar tanggal-tanggal ini, dan layaklah kita merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus di tanggal 25 Desember. Sehingga dari penjelasan tadi, maka the first Christmas Carol berarti puji-pujian yang dilantunkan sebagai kepedulian Tuhan kepada orang-orang sederhana, orang-orang miskin, orang-orang papa dan hina dina yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Dengan perkataan lain,
The First Christmas Carol ini merupakan bentuk lawatan Tuhan bagi yang membutuhkan. Dan dia bertindak sebagai perisai, sebagai Magen David yang membentengi kita. Kemudian tradisi ini dilakukan oleh gereja mula-mula sebagai pelayanan diakoni, menyanyikan nyanyian pujian dari satu pintu ke pintu rumah yang lainnya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah menguatkan iman umat Tuhan yang saat itu membutuhkan penguatan iman karena mereka sedang hidup dalam penganiayaan. Namun bagi kita saat ini, Jemaat GIAR Raja Wali, dalam merayakan hari kelahiran Tuhan dan Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus, pada hari Natal tahun 2020, dapat melihat pokok penting dari Christmas Carol. Yang pertama, Christmas Carol adalah nyanyian pujian dan sukacita bahwa Tuhan telah datang sebagai perisai yang melindungi kita. Oleh karena itu kita tidak perlu takut dalam menghadapi kehidupan ini, apalagi di tengah-tengah pandemi saat ini. Karena Tuhan sendiri menjadi perisai bagi kehidupan kita. Dan yang kedua, Christmas Carol menjadi penggugah dan pendorong agar kita mau peduli kepada umat yang membutuhkan pertolongan kita. Karena hakikat gereja adalah diakonia. Hakikat gereja itu adalah mengayomi bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Sangat baik saat ini, di Natal kali ini, kita senantiasa ingin berbagi kepada yang lain. Dengan demikianlah keindahan The First Christmas Carol kita ulangi dalam gereja kita. Mari jemaat sekalian, keluarga-keluarga, kita bergotong royong, kita bersatu padu untuk menjadi gereja yang berdiakoni, yang melaksanakan Christmas Carol di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami mengucapkan syukur jika firman-Mu berkata kepada kami bahwa Engkau datang sebagai Raja yang begitu perkasa. Engkau datang sebagai perisai yang melindungi kami semua. Dan kami di dalam pembacaan kami ini juga mengetahui bahwa Engkau lahir di dalam kesederhanaan dan bahkan di dalam kepapaan, hina-dina, dibungkus kain lampin, dan berada di atas palungan. Sepertinya ada sebuah kontras antara raja yang perkasa dengan kepapaan dari kelahiran-Mu ya Tuhan. Tetapi justru di tengah-tengah kontras itu ada sebuah hubungan paradoksal. Hubungan yang saling terkait. Bahwa Engkau yang begitu perkasa itu peduli dengan kami, orang-orang yang dimana hati kami itu penuh dengan dosa. Seperti halnya palungan tadi, kotor, bau. Tetapi Engkau, Sang perkasa itu, Sang perisai itu, lahir di palungan hati kami yang hina-dina. Dan Engkau mengubahkan hati kami ini menjadi hati yang baru. Dan Engkau senantiasa peduli kepada kami ya Tuhan.
Maka dari itu biarlah kami sebagai orang-orang Kristen, gereja Tuhan, Gia Raja Wali, menjadi gereja yang berdiakoni, menjadi gereja yang peduli kepada yang papa, yang membutuhkan pertolongan kami semua ya Tuhan. Terima kasih di dalam keluarga-keluarga kami. Biarlah kami memiliki kesatuan tekad bahwa kami senantiasa akan beriman kepada Engkau sebagai perisai pelindung keluarga kami. Sekaligus juga kami peduli kepada yang membutuhkan pertolongan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Setiap tahun kita menyalakan lilin bersama di gereja yang kita cintai. Tapi malam ini Tuhan lebih ingin kita menyalakan lilin di rumah kita. Mari kita masing-masing memegang lilin yang sudah dinyalakan. Mari kita teduh sejenak dengan mata iman. Kita memandang Tuhan Yesus yang ada di tengah-tengah kita, yang telah menyatu dengan kita. Bawalah syukurmu, bawalah doa permohonanmu. Alamilah perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Semakin dekat, semakin intim, semakin leluasa kita dapat menyampaikan apa yang menjadi doa kita. Karena kita tahu bahwa Tuhan adalah perisai pelindung keluarga kita masing-masing. Kini waktunya kita membuka diri, mendengar apa yang Tuhan katakan kepada kita di Natal tahun ini. Ingatlah firman Tuhan yang sudah kita dengar malam ini. Kita akan menyanyikan lagu Malam Kudus bersama dengan jemaat sekalian.
Ya Tuhan, seperti halnya Tuhan yang datang sebagai Raja sekaligus Tuhan yang datang sebagai kaum papa, itu menunjukkan kepedulian-Mu kepada kami ya Tuhan. Kami ingin datang kepada Engkau, Sang perisai kami, Sang pelindung kami ya Tuhan. Kami senantiasa beriman ya Tuhan, bahwa Tuhan yang akan senantiasa melindungi kami selalu. Dan Tuhan pun yang mampu menjadikan kami sebagai orang-orang yang peduli kepada sesama kami. Terima kasih atas semuanya ini ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucapan syukur atas Natal yang pertama yang kami rayakan pada hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Jemaat GIAR Raja Wali. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat Hari Natal 2020 dan selamat menyambut Tahun Baru 2021. Saya sebagai Ketua Panitia Natal mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu dalam mendukung kegiatan Natal tahun ini. Sehingga semua kebutuhan Natal, baik itu untuk sekolah minggu, untuk Christmas Carol, untuk rumah singgah, dan juga untuk hamba Tuhan di Kalimantan, semuanya tercukupi. Saya mengucap syukur dalam hal ini, walaupun kita saat ini menghadapi pandemi yang orang katakan ekonomi sulit, tetapi saya bersyukur bahwa Jemaat GIAR Raja Wali masih tetap memberikan sesuatu bagi Natal tahun ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Tidak lupa saya juga ingin mengingatkan Bapak Ibu Jemaat GIAR Raja Wali untuk mengikuti ibadah tutup tahun pada tanggal 31 Desember pukul 10.30 malam melalui YouTube channel GIAR Raja Wali. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari kita akan berdoa untuk menutup kebaktian kita yang indah ini dan kita akan menerima berkat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas perayaan Natal yang dapat kami nikmati di rumah masing-masing. Kiranya pesan Natal, pesan The First Christmas Carol dapat kami hayati, bahwa Tuhan berkata kepada kami supaya kami jangan takut. Di dalam menghadapi apapun, jangan takut. Meskipun di tengah-tengah pandemi sekalipun, jangan takut. Karena Tuhan adalah perisai pelindung kehidupan kami. Dan kami digugah untuk kami dapat memiliki jiwa diakoni, jiwa yang mau menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan kami. Kami ingin melaksanakan firman-Mu ya Tuhan. Dan kami akan memohon berkat dari Tuhan. Maka arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat darinya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, damai di dalam hidupmu, damai di dalam keluargamu masing-masing.
Haleluya. Amin.